warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Retno selalu mendoakan kalian dalam kondisi yang sehat walafiat, sehingga kalian semuanya bisa belajar meskipun dilaksanakan dari rumah masing-masing. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang teks pidato persuasif. Anak-anakku semuanya, tentunya kalian sudah pernah menyaksikan orang yang sedang berpidato. Contoh, pada waktu upacara hari Senin, Bapak, Ibu, guru kalian atau kepala sekolah kalian yang sedang berpidato. Atau juga kalian pernah menyaksikan pidato kenegaraan yang dilaksanakan pada kegiatan upacara bendera peringatan hari ulang tahun negara kita. Anak-anakku semuanya, setelah kalian belajar teks pidato persuasif ini, diharapkan yang pertama dapat menjelaskan pengertian teks pidato persuasif. Yang kedua, dapat menentukan struktur teks pidato persuasif. Baiklah anak-anakku, untuk selanjutnya mari kita mencermati PPT berikut ini. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks pidato persuasif. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar memahami pidato persuasif, informasi dalam pidato persuasif, dan struktur teks pidato persuasif. Pemahaman pidato persuasif, anak-anakku semuanya, untuk memahami pidato persuasif, kalian harus tahu atau paham betul tentang pengertian pidato persuasif, jenis-jenis pidato persuasif, dan metode penyampaian pidato persuasif. Mari kita belajar pengertian pidato persuasif. Yang dimaksud dengan pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Ciri teks pidato persuasif ada 4. Yang pertama, berusaha menjelaskan dan menarik kepercayaan pembaca. Kedua, berusaha menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan pembaca. Ketiga, berusaha menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan kesepakatan pendapat tercapai. Keempat, berusaha menunjukkan fakta dan data untuk menguatkan argumentasi atau dalil. Jenis pidato persuasif. Jenis pidato persuasif ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan. Kedua, persuasi politik. Persuasi politik dipakai dalam bidang politik oleh orang-orang atau tokoh yang berkecimpung dalam bidang politik dan kenegaraan. Ketiga, persuasi advertensi, yaitu berupa iklan yang dimanfaatkan dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa tertentu.
Keempat, persuasi propaganda. Persuasi propaganda ini tujuannya tidak hanya berhenti pada penyebaran informasi saja, tetapi dengan informasi itu diharapkan pembaca atau pendengar mau dan sadar untuk berbuat sesuatu. Persuasi propaganda ini kita jumpai pidato untuk kampanye pada waktu pemilu. Metode penyampaian pidato ada 4 macam. Yang pertama adalah metode manuskrip atau naskah. Metode ini berpidato dengan membaca naskah atau menggunakan teks pidato. Metode ini digunakan untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan resmi. Contoh, pidato kenegaraan, pidato peringatan Hari Besar Nasional, pidato laporan keuangan. Yang kedua, metode ekstemporan. Metode ini dilakukan tanpa adanya naskah pidato. Akan tetapi, pembicara masih mempunyai kesempatan untuk membuat kerangka isi pidato. Yang ketiga adalah metode memoriter atau hafalan. Metode ini, pembicara memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan, membuat naskah, dan menghafalkannya. Yang keempat adalah metode impromptu atau metode dadakan. Metode pidato ini dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada persiapan sama sekali. Namun, isi pidato hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Anak-anakku, untuk dapat mengambil atau menerima informasi dalam pidato persuasif, kita harus paham dulu apa tujuan pidato persuasif itu dan bagaimana menemukan informasi dalam pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif yang pertama adalah pembentukan tanggapan. Tujuan pidato persuasif ini membentuk khalayak untuk memberikan tanggapan, baik khalayak itu mengetahui banyak tentang sesuatu topik maupun tidak. Yang kedua, penguatan tanggapan. Pidato persuasif bertujuan sebagai penguatan tanggapan bagi sekelompok khalayak untuk mengharapkan kesinambungan perilaku yang sedang berlangsung saat ini. Tujuan pidato persuasif yang ketiga adalah pengubahan tanggapan. Pidato persuasif bertujuan sebagai pengubahan tanggapan bagi sekelompok khalayak untuk mengubah perilaku mereka terhadap konsep atau gagasan. Anak-anakku, ada beberapa langkah untuk menemukan informasi dalam pidato persuasif. Langkah yang pertama, membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Langkah yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Langkah yang ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Anak-anakku semuanya, mari kita belajar tentang struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif ada 3, yaitu pembuka pidato, isi pidato, dan penutup pidato. Struktur teks pidato ini haruslah urut. Pembuka pidato
Pembuka itu terdiri atas salam pembuka, salam sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Pembuka pidato tidak harus lengkap. Isi pidato. Isi pidato harus memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan itu harus diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Yang ketiga adalah penutup pidato. Penutup pidato merupakan bagian akhir pidato. Penutup terdiri atas kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Penutup pidato tidak harus lengkap. Anak-anakku, coba kalian cermati, kalian lihat contoh pidato persuasif yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak, Ibu, Guru, dan anak-anakku semua yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan pada diri kita semua. Untuk kali ini, saya ingin memberikan pengertian bahwa disiplin hanya dapat ditegakkan diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Anak-anakku, pada paragraf pertama ini termuat ada salam pembuka, ada salam sapaan, ada ucapan syukur, ada tujuan pidato. Pada paragraf pertama ini disebut pembuka pidato. Baiklah, kita lanjutkan. Kalian cermati pada paragraf yang kedua. Disiplin adalah dasar dari semua keberhasilan. Tanpa disiplin, semua hasil tidak akan sempurna. Anak-anakku, meskipun kegiatan belajar untuk tahun ini dilaksanakan secara daring atau online, kalian harus tetap semangat, disiplin dalam mengikuti kegiatan belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru kalian. Sukses tidak datang dengan sendirinya, hanya dengan bersikap disiplin maka semua proses akan bisa dilalui. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari tanamkan dalam jiwa dan diri kalian untuk berdisiplin dalam kehidupan sehari-hari. Pada paragraf kedua ini adalah merupakan isi pidato. Anak-anakku, mari kita lanjutkan pada paragraf ketiga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tunjukkan semangat jiwa muda agar selalu menjalani hidup yang sehat dan disiplin. Mohon maaf bila ada segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada paragraf ketiga itu merupakan penutup pidato. Inilah contoh pidato persuasif yang sederhana. Baiklah anak-anakku, kalian tentunya sudah paham betul tentang pengertian teks pidato persuasif, informasi yang dapat diambil dari pidato persuasif, dan struktur teks pidato persuasif. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selalu semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.